maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft. Asik, hey. One, two, three. Imlek telah tiba, semua orang bahagia, yang tua dan muda, ucap kongsi ni ya, kongsi ni, kongsi ni ya, kongsi
shake I shake， 嘿，恭喜发财，新年快乐，红包拿来 ，One two three， ang pao niya dong， ang pao niya dong， ang pao niya dong， ang pao niya dong， ang pao niya dong。恭喜
yang take two, 3, 2, 1, action. Ya, kongsi 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 kong ya, kongsi 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 pong. Selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa jumpa lagi di acara radio nongkrong bareng ya bersama Kak Sam dan Kak Novi ya di malam Imlek atau Kongsi Facai ya. Tahun baru Cina ya, China ya. Sebelum itu kita ke Kak Novi dulu ya. Ya, yang berada di Jakarta. Selamat malam, Kak Sam. Selamat malam Kak Novi. Apa tadi asik-asik, terus ampau dulu. Angpau dong, lagu dari awal. Ampau dong dari awal sampai akhir. Itu aja kata-katanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk Besti pendengar radio nongkrong bareng yang selalu penuh pesona untuk edisi 21 Januari. Hari malam minggu ini kita kumpul lagi bercengkrama. Pas betul Lunar New Year, Chinese New Year, Imlek atau Gongsi Facai. Ya, pastinya seru, ramai, dan menyambut ini banyak sekali tradisi-tradisi yang masih terus berlangsung. Padahal sudah tahun 2574 nih Kasem kalau secara tahun Chinese ya. Kalau saya nggak salah tuh 2574. Baik Kasem milenial yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung ya. Kan Office Spiderman pengertian jujur setia di sini. Iya 2574 Kasem. Kita kurangin 2023 aja udah 500 sekian nih umurnya, ya kan. Senang sekali kita bisa kumpul lagi, dan biasanya sih kalau minggu ketiga itu di edisi hari Sabtu ada Pak Pangku. Nanti mungkin beliau akan gabung dengan kita untuk Gongsi Facai merayakan menyambut tahun baru Imlek, karena beliau pernah lama mantan Bapak TKI di Taiwan. Jadi banyak sekali kita sharing santai mengenai bagaimana teman-teman menikmati libur panjang. Di Indonesia libur panjang berlangsung dalam rangka Imlek ini, artinya libur panjang itu di stretch, jadi dibikin melar biasa ya. Di Indonesia dibikin melar sehari. Jadi harusnya sampai, kan jatuhnya pada hari Minggu besok ya, Imlek itu tanggal 22, kita masuk tahun baru sudah, yang lambangnya apa ya, tikus air ya. Kemudian Senin itu pasti libur tanggalan merah. Nah Selasa baru normal gitu ya. Ya terima kasih ada di Facebook yang sudah join di kita. Selamat malam semua, apa kabar ya. Minggu besok Imlek itu ada 22, ada siapa namanya, tahun baru sudah, yang lambangnya apa ya, ada, sebentar saya jadi error nih. Kak Novi ada feedback. Iya betul, karena saya muter Facebook. Iya, Sunci Narvendi selamat malam. Kemudian selamat malam juga Mbak Lisa Jemitia, hai ya. Happy Chinese New Year untuk Kasem, keluarga dan Kak Novi. Terima kasih untuk Lisa Jemitia yang aduhai. Wah,
malam ini pakai kostum barongsai. Kalau di Indonesia, di Jakarta biasa-biasa saja. Tapi di beberapa tempat menjadi luar biasa. Misalnya kalau di pusat Chinatown yang ada di dekat Kelenteng ya, Kelenteng yang sudah usianya sudah sangat lama dibangun. Kelenteng itu vihara ya. Kalau saya ingat di Hong Kong kalau saya lewat Wong Tai Sin ya. Betul. Betul. Gede banget itu, Kasem. Iya, gede kan Novi. Ya, saya tinggal di Sati. Kalau harus ke kantor, saya suka naik bis yang murah itu tuh dia muter-muter. Akhirnya lewat dari Wong Tai Sin. Iya, para pendengar, kayaknya Kak Novi ada gangguan teknis ya. Kita akan ini mungkin karena handphonenya atau kabelnya tuh kebakar atau dipakai untuk Spider-Man yang betulin. Iya. Spider-Man itu kan bisa nempel di mana-mana. Saya bisa nempel di hati wanita tanpa menyentuh, kan Sam? Iya. Tapi dulu, ya. Oke. Jadi berkaitan dengan Imlek itu di Jakarta ada beberapa tempat tadi saya katakan itu terutama di Vihara ya atau Kelenteng itu pusatnya Vihara Dharma Bakti ada di daerah itu tahun 1650 ya. Jadi usianya udah 370 lebih ya yang dibangun oleh Letnan Tionghoa yang bernama Kui Hoen. Itu kelenteng itu besok rame banget pasti. Pusatnya di situ karena kelenteng tertua di Indonesia salah satunya. Banyak juga di daerah lain. Kalau kita ke Pulau Jawa, Semarang, sampai ke Jawa Timur, Tuban dan lain sebagainya, budaya Tionghoa di sana sangat kental, ya. Dan sampai Surabaya dan beberapa tempat di Pulau Jawa ini, juga di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera. Itu luar biasa akan dirayakan dengan ramai. Seperti saya lagi duduk misalnya di Ceklakok waktu itu, lagi duduk tenang-tenang, saya mau pulang ke Indonesia liburan 3 hari atau 4 hari gitulah. Tiba-tiba gedembang dari atas ke bawah, saya panik aja. Maklum norak kan, masih norak kan saya. Ternyata barongsai, ya. Barongsai itu harus dikasih uang ya di mulutnya atau bagaimana Kasem? Iya, di mulutnya biasanya dia kasih angpau. Oh, iya. Habis Karena dia makan, dia ambil itunya sayurnya, terus di ujungnya tuh ada angpaunya. Iya, karena yang baru menarik. Semangat kan Novi, dia kalau nggak dikasih angpau dia tidur aja. Itu naga tahu diri juga ya. Tahu diri, tahu duit juga ya. Iya. Sama mbak-mbak kita juga ya nggak? Selamat malam semuanya para pendengar nongkrong bareng ya. Besok jangan lupa ya Kak Novi ya, pagi-pagi ya mandi, gosok gigi ya. Terus udah gitu ucapan yang pertama keluar dari mulut kita adalah Kung Hei Fat Choi. Kung Hei Fat Choi. Nah, ya Kung Hei Fat Choi, Santai Kin Hong. Ya, Santai Kin Hong gitu, ya. Nah, itu angpau, dapat angpau tuh kan Novi. Oke. Dapat angpau, ya enggak? Jadi pagi-pagi mengucapkan itu sebagai bentuk ikut mendoakan ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya, mengucapkanlah. Dan menyelamati gitu, selamat, berikan selamat, seperti minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Betul, gitu. Itu juga dapat ya THR. Dapat THR.
gitu. Iya, iya. Ya. Iya, pendengar radio nongkrong bareng ya, jangan lupa itu ya. Betul. Dan apalagi Penting, Kasem? Kak Novi. Penting. Kalau enggak, majikan juga lesu. Ya nggak? Karena Iya, kan iya. ini kan kung hei fa choi itu jadi kung hei fa choi jadinya memberikan bahwa big fortune. Jadi semoga majikan itu banyak rezeki. Ya, banyak rezeki. Iya, otomatis ya, itu satu bentuk ritual yang penting dan penuh makna. Iya. Merayakan Imlek besok nih, jangan sampai lupa, ya kan? Betul. Ya, jangan Iya, malu-malu kan nongkrong Novi. bareng. Saya kadang-kadang ketemu teman-teman gitu malu, Kak Sam. Nggak usah malu ya, bahwa ini adalah wajib ya, wajib diucapkan di hari pertama, terutama besok hari pertama. Jadi hari ini tuh hari ini kayak New Year's Eve-nya gitu. Belum ya. Belum. Jadi hari ini harus beres-beres nih, biasa nyapu. Ini teman-teman semua lagi pada sibuk ya. Jadi kalau nggak bisa ini dengarkan kita aja, taruh di kupingnya ya, sambil ngebersihin, beres-beresinnya. Nyapu harus hari ini Kak Novi. Jangan besok. Ya, biasanya pamali. Ya enggak? Buang sampah tuh istilahnya buang hoki. Enggak, malam ini atau malam ini masih bisa, masih bisa sebelum jam 12. Oke, sebelum jam 12 ya. Kayak saya setiap tahun tuh hari ini harus gunting rambut kan Novi. Biasanya tukang cukur tuh harganya naik gitu. betul. Double. Hari ini double. Dia buka sampai jam 11. Gila nggak? Cari omset. Berarti cuannya gede. Cuannya gede. Betul. Karena ada yang pemali, yang istilahnya kalau kata-kata Indonesia itu pemali, istilahnya saya nggak mau bawa sial ya nggak, atau yang tahun-tahun sebelumnya ke tahun baru. Ya nggak, jadi saya kita tinggal. Ya. Oke, kita buang. banyak yang nggak tahun baru juga ninggalin istri. Balik-balik dari mana habis ngerayain tahun baru. Iya, Kanovi. Jadi saya selalu gunting rambut. Ya nggak, istilahnya kita buang lah. Ya nggak. Ya, kotornya segala macam kita buang. Nah, udah lewat jam 12 itu kita masuk ke tahun baru. Jadi lembaran baru, semuanya baru, jangan istri baru, ya. Ya. Atau suami baru, jangan. Ya, jangan suami baru. Iya, kemudian mandi pakai jeruk itu Kasem juga, atau tembok digosok-gosok pakai jeruk atau enggak? Waduh, belum tahu itu. Pakai jeruk. Soalnya ada yang tembok digosok-gosok jeruk ya. Saya ingat tahun lalu kita siaran tuh di acara Imlek juga ada yang bilang dia juga harus mandi air jeruk, terus bukan air campur jeruk gitu maksudnya, bukan air jeruk resan ya. Ya, yang jelas pendengar radio nongkrong bareng, tradisi Imlek ini mengakar budayanya itu sangat dalam karena tahunnya aja udah 2.500 sekian ya, berbeda dengan tahun Masehi dan tahun Muslim ya. Tapi maknanya adalah kurang lebih sih sama. Pada waktu kita tahun Masehi masuk 2023 kita punya resolusi ingin semuanya lebih baik ya kan. Tapi nggak pakai gunting rambut, dan harga tukang cukur di waktu malam tahun baru masih sama, masih 50 ribuan nih ya. Kalau sekarang di Hong Kong itu memanfaatkan situasi ya kasarnya, mumpung ya. Iya. Soal model, soal nomor 2 ada, yang penting potong dulu, harga gue naikin ya kan. Iya. Itu biasanya dari Bocengli itu. Ya. Si Aceng sama si Ali.
Aduh, ya. Jam 9.55 saat ini di Hong Kong masih ada waktu. Mungkin beberapa teman kita masih sibuk seperti tadi Kasem mengatakan bahwa masih bisa sempat buang sampah, masih nyapu-nyapu. Tapi besok wajib untuk menyebutkan Kong Hei Fat Choi, ya. Apalagi tadi buntutnya Kong Hei Fat Choi dan Santai Kin Hong. Santai King. Iya. Semoga sehat-sehat Saya lupa. selalu, ya. Santai King, semoga sehat selalu dan penuh berkelimpahan umur panjang ya, seperti itu ya. Kalau mau dipanjangin lagi ya banyak kan, Novi. Chong Meng Pak Choi. Banyak ya. Nggak habis-habis ya. Yang penting jangan panjang-panjang tapi amplopnya panjang itu ya. Ya biasa ada majikan kasih $20 atau $50 atau kalau yang udah lama saya rasa bisa dikasih sampai $100 ya. Jadi jangan malu-malu ya teman-teman semua ya. Kalau malu-malu ya nggak dapet lah istilahnya, nggak dapet angpau. Ya nggak, majikan juga nggak mau kasih ya nggak. Iya, jadi ogah-ogahan juga ya. Betul kan Novi. Iya. Dan pendengar Radio Nongkrong Bareng malam ini biasanya itu minggu ketiga kita hari Sabtu bersama Pak Pangkuh. Tadi saya katakan bahwa beliau adalah mantan Bapak TKW dari Taiwan yang mungkin akan gabung dengan kita bersharing mengenai pengalamannya selama di Taiwan, bagaimana menyambut Imlek dan juga yang lain. Apa kabar? Silakan kasih komen. Mungkin ada yang unik ya, ada yang berbeda di rumah majikan, silahkan di live chat atau apa ya, kalau di Facebook itu sharing lah gitu ya. Di kita jangan malu-malu juga, nanti mudah-mudahan besok ampaunya tebal, ya kan. Nah sebelum masuk ke sana, saya mau menyapa beberapa teman dulu ya. Suncin Arfendi, terima kasih ya sudah pagi-pagi sudah say hello. Saya mau tahu kenapa sedih ya sebenarnya Suncin Arfendi merayakan Imlek di perantauan, apa yang bikin dia rasanya sedih? Apa karena tradisinya yang ada di kampung halaman itu, kan Suncin Arfendi ini lagi di perantauan berbeda, atau justru orang-orang tertentu yang membuat Suncin rindu pada mereka ya. Ya selamat malam untuk Mbak Ayu Rahayu, Anyong yang punya Fortress Hill, Mia yang punya Funling, apa kabar? Mbak Neni Suryani, Mbak Yanti Christian, Mbak Regita Wirawan, Heni Namiku, Mbak Aning yang ada di Indonesia, Zoplo Wele-Wele, apa kabar? Mbak Esti Rahayu ada di Tangerang, Tangerang juga rame di malam karena di sana banyak ada pasar lama, pusat istilahnya pecinan di Tangerang, Kasem ya. Sana juga ada pihak tua. Oke, selamat malam juga untuk Eli Sukiam, Yuni Galatia, Selin Karisma, Ika Oktaviani, Mbak Ari Art ya, Sri Hati, Mbak Alfi, Mbak Maya Melika, kemudian Mbak Suci Suryati, Ani Imut, Yuti Yutira, apa kabar? Mbak Tina, dan semuanya saja kita tidak bisa sebut satu persatu, karena kalau kita sebut satu persatu sampai tahun Chinese New Year berikutnya itu nggak habis-habis itu. Ada aja ya yang kita sebutin semua gitu. Iya, Mia Typo mengucapkan katanya Kak Sam masih goreng ayam gitu. Kerjaan belum selesai. Jangan lupa ya, jangan sampai gosong ayamnya. Oh masih ada yang masih masak ya jam 10 ya? Masih Kak Novi. Ya enggak, persiapan lopako ya. Itu lopako jadi lobak dimasak di steam itu, digepeng-gepengin ya enggak. Itu jadi kue lobak namanya ya. Itu enak sekali digoreng besok. Dan biasanya setiap makanan itu punya arti atau makna masing-masing. Misalnya bandeng ya, itu kemakmuran ya, seperti itu. Dan pantangan juga ada, nggak boleh makan bubur gitu kan, karena bubur identik dengan susah ya. Jeruk itu sumber kesehatan misalnya kan begitu ya.
Biasa bagi-bagi jeruk, Hmm. bukan jeruk makan Ya, jeruk ya. simbol-simbol dari. Ya, betul. Banyak vitamin C-nya, jadi ya untuk supaya umur panjang. Jadi setiap kuliner itu bukan tanpa makna ya. Dengan radio nongkrong bareng. Seperti dodol, itu dodol kan lengket, jadi mempererat kekeluargaan, umur panjang. Namanya dodol Cina katanya. Saya senang itu, saya salah satu jenis itu makanan kan, bukan makanan utama gitu ya. Ada yang digoreng, itu awet loh ya. Oke. Dan kira-kira apa lagi yang unik, silahkan sharing di acara radio nongkrong bareng untuk edisi Imlek ya. Beberapa saat lagi kita barongsayan lagi, dan jangan lupa barongsai itu ngantuk kalau dia nggak dapat ampau. Ini Sun Chin bilang tidak boleh masak pare waktu Imlek katanya. Wah. Oh, karena pahit kali ya, harus yang manis-manis. Pahit, iya mungkin kan Novi. Kebanyakan manis-manis gitu. Dari Yuliana Sriati katanya thank you, terima kasih, aku sudah masuk selimut. Wih, enak bener ini udah masuk selimut. Wow. Oh iya. Iya, yang sudah berada dalam selimut semoga anget, ya kan? Iya. Lily Edelweiss siapa nih Lily Edelweiss nih? Ya. Ya, Lily Edelweiss. Selamat malam Mbak Lily. Ya, selamat malam Mbak Lily. Ya. Sedang menonton, sebaiknya jangan nonton juga ya. Mendengar, didengar pakai telinga ya, Mbak Lily sama Mbak Sriati. Ya, yang tahun lalu juga join di kita. Apalagi kira-kira cerita yang unik ya di tradisi di tempat Anda tinggal, karena Anda tinggal itu di pusatnya acara Imlek ini gitu loh. Kalau dibanding sama Jakarta atau sama kota-kota lain sih termasuk sepi di sini gitu dibanding di tempat Anda tinggal saat ini ya. Silakan di-share di kita sambil kita menantikan hubungan dengan Pak Pangku Rubiono yang akan juga kita ajak untuk ngobrol di malam Imlek ini. Oh, jadi setelah jam 12 ya Kak Sem ya. Betul. Betul, nggak boleh buang sampah dan nggak boleh cukur rambut lagi tuh. Iya. Potong rambut udah. Jangan. Ini saya mau sebutkan ya Kak Novi ya, mungkin ya ini ada 5 sio yang bakal hoki di tahun kelinci air katanya. Di tahun ini ternyata kelincinya kelinci air Kak Novi. Ya. Oh, kelinci, bukan tikus ya, kelinci ya. Bukan kelinci. Kalau tikus air itu jorok. Ya. Oke. Ya, yang sio anjing ya, katanya bagi sebagian orang pengantin tahun ini akan berpengaruh pada peruntungan sio alias zodiak yang dipercaya orang Tionghoa ya. Nah, salah satunya anjing, sio anjing. Sio anjing itu lahirnya pada tahun 1970, 1982, 1994 sama 2006. Ya, di urutan pertama ada sio anjing, sio yang diramalkan paling beruntung di tahun ini. Sio anjing akan beruntung dalam bidang karir, kemakmuran, keuangan, bahkan hingga keharmonisan dalam hubungan. Namun bila Anda dengan sio ini terlena, potensi konflik seperti kegagalan, problem hukum akan menghampiri bila Anda menjalani segala aspek kehidupan secara setengah hati. Ya. Bukan itu, bukan saya, bukan sio anjing. Bukan. Karena Novi tahun berapa? Karena aspek. Ini aspeknya tadi. Para pendengar satu lagi ya. Ini yang kedua adalah kelinci. Ya, yang sio kelinci itu adalah lahiran tahun 1951. Wih, ini udah tua bener ini. 1963, 1975, 1987 sama 1999 ya. Nah, ramalan sio kelinci di tahun kelinci air 2023
2023 ini cukup baik dengan hadirnya banyak bintang-bintang yang baik. Wih, dikelilingin bintang baik ternyata. Meski diramalkan akan hoki di tahun ini, sio kelinci akan terkena ciong. Wih, ciong jadi bentrokan Pak Novi. Ciong ringan, tapi ringan katanya. Atau dihadapi sedikit hambatan dalam perjalanannya. Ya, dengan adanya ketidakharmonisan yang mungkin terjadi, ya, maka kestabilan emosi menjadi kunci sukses untuk bisa melewati tahun ini dengan lebih harmonis. Ya. Nah, yang ketiga adalah sio tikus. Sio tikus. Nah, ini ternyata nih saya nih sio tikus nih, ya. Lahir tahun 1936. Ya, tahun 1948. Udah tua ya, tahun 36 lahirnya. Udah tua. 1960, 1972, 1984, 1996 sama 2008 ya. Di urutan ketiga adalah sio tikus, hampir sama dengan kelinci. Ya, sio tikus akan mengalami banyak peruntungan meski akan menghadapi sedikit konflik dengan keluarga maupun problem hukum. Woi, saya ada problem hukum ini. Potensi ciong yang akan muncul di tahun kelinci air ini dapat diatasi sio tikus bila mampu menjaga ketenangan diri dengan baik. Ya, dewa penolong juga akan membantu sio tikus menghadapi masalahnya. Wah, saya banyak ini nih, banyak pelindung. Ternyata ada dewa-dewa. Ya. Iya. Sama sio kambing yang nomor 4 kan, Novi? Ya, sio kambing yang tahun lahirnya 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, sama 2015. Sio kambing di tahun kelinci air akan mendapatkan kelancaran dalam karir, keuangan, bahkan akan mendapatkan penghargaan atas reputasi yang baik. Wah. Namun lagi-lagi ciong ringan tak luput dari kehidupan sio kambing di tahun ini. Ya mungkin disembelih kali ya, tapi sio kambing. Banyak keuntungan ini ya gak? Hadirnya bintang buruk akan menimbulkan masalah yang berhubungan dengan hukum, dokumen maupun penipuan. Wah, harus hati-hati nih yang sio kambing. Ya, meski diiringi potensi problem ini, sio kambing sangat beruntung karena didukung dengan bintang hoki yang penolong dan sedang bersinar. Dengan demikian, meski kesulitan akan bantuan untuk mengubah hal negatif menjadi positif. Sehingga tahun ini bisa tetap mujur selama Anda mampu bertindak lebih cermat dan patuhi aturan yang ada. Jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan ahli jika diperlukan. Ya istilahnya malas bertanya sesak di jalan gitu ya nggak? Jangan ragu-ragu. Iya, memang harus berani untuk bertanya. Betul kan. Seperti di edisi yang lalu kita bicara mengenai gadai paspor. Bukan gadai paspor, perpanjangan paspor. Lalu masuk ada yang paspornya digadai ya. Orang cinta aja digadai kadang-kadang ya. Makanya. Itu ketika di hari Rabu lalu kita dengan Pak Agung ya, Pak Firman KJRI. Selamat malam, Pak Firman sudah kembali ke Hong Kong mungkin ya. Karena beliau hanya 3 hari dalam rangka tugas pada waktu itu ya. Iya, menarik sekali beberapa CEO ternyata di tahun yang terakhir kan sio monyet. Oke. Lahirnya 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 sama 2016. Di tahun ini sio monyet akan mendapatkan perbaikan hoki dari tahun-tahun sebelumnya. Perjalanan tahun ini akan terbantu dengan adanya bintang penolong. Ya, bantuan dari orang sekitar akan didapatkan sio monyet pada tahun kelinci air ini.
Ya, perluaslah jaringan pergaulan untuk memperbesar kesempatan bertemu penolong yang mampu menawarkan peluang bisnis maupun keuangan. Wah, dapat hoki ini, dapat uang. Meski demikian, bijaklah dalam memilih lingkungan pertemuan untuk menghindari penipuan dan potensi kehilangan uang. Wah, itu harus hati-hati bergaul, kan Novi. Ya. Betul. Di sisi lain, Anda dengan sio monyet disarankan untuk menjalin hubungan baik dengan orang tua maupun orang yang dituakan lainnya. Dari mereka Anda akan mendapatkan berkah dan banyak inspirasi. Jika peruntungan sedang baik, maka gunakanlah kesempatan itu untuk lebih banyak melakukan perbuatan yang baik pula. Tidak lupa untuk menolong sesama. Dengan demikian, hoki baik akan datang lebih maksimal untuk jangka panjang. Ya. Angelina menambahkan kelima sio yang beruntung ini juga harus produktif menjemput hal-hal baik dan tidak lupa menghargai apapun termasuk orang lain. Jadi semua juga harus balik lagi kepada kita ya, Kak Novi ya. Ya, itu ramalan atau prediksi ya yang baik untuk 5 sio. Walaupun pada umumnya sio lain bukan berarti juga nggak bagus banget, tapi ya kembali kepada kita harus berhati-hati, lebih menghargai orang yang lebih tua, kemudian tidak lupa dengan orang tua, ya, dan menghindari terlalu percaya kepada pihak lain, ya, jangan sampai tertipu, dan juga sebaliknya juga jangan sampai punya niat untuk menipu, begitu kan ya. Betul. Mas Em, jadi ada berapa sio? 12 ya, 12 sio ya. Tadi 5 sio, berarti yang 7 sio bukan berarti apek semua. Cuma belum seberuntung dari 5 sio tersebut. Masuk pada tahun kelinci ya, kelinci air ya. Kelinci air. Oke. Kata Yuliana Seriati katanya besok pagi tak boleh makan daging. Malam baru boleh katanya. Nah, ini ada lagi tradisi baru ya. Khadijah Regita Wirawan katanya selamat malam Kak Sam, Kak Novi, Kong Hiwacai, Santai Kin Hong katanya ya. Aku sio anjing Kak Sam. Wah, ini Khadijah nih hokinya akan beruntung berlimpah-limpah ya. Iya. Iya, terutama dia mungkin akan balik ke Indonesia ya, nggak buka usaha sendiri nih Kak Novi. Oh, sudah ada rencana untuk pulang habis, mungkin beberapa teman kita ya pulang habis maksudnya tidak kembali lagi ke bekerja ke Hong Kong atau merantau. Iya. Ya, kita berharap sukses dan jangan lupa untuk tetap di hati Radio Nongkrong Bareng ya, yang ingin melakukan atau melaksanakan hijrah kembali ke kampung halaman ataupun sebaliknya gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Regita. Jangan lupa untuk Ong Hifa Choi, Santai Kin Hong ya. Iya. Sopo wele-wele. Mbak Sriati. Sentral hadir Kak Sam. Happy Chinese New Year Kak Sam, Kak Novi, berkah semua buat kita semua. Amin. Ya, banyak berkah ya. Banyak angpau. Besok teman-teman pada kaya semua Kak Novi, dompetnya pada tebel satu senti. Ya. Ya, mudah-mudahan kita senang dengarnya. Tadi besok nggak boleh makan daging katanya siapa? Nggak tahu. Mbak Sriati. Iya nggak. Saya juga baru tahu ini ya. Ini gara-gara di jam segini, jam 10 seperempat udah masuk dalam selimut kali Mbak Sriati ini. Jadi saya besok nggak mau makan daging kali ya. Alasannya kenapa gitu? Alasannya kenapa? Tolong disebutin ya. Tapi sebelum itu saya mau kita brongsai lagi ya, Kak Novi dan teman-teman brongsai lagi kita. Ya. Siap. Oke, nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
rayakan bersama. Hari Imlek telah tiba, berkumpul bersama keluarga yang jauh video call saja. 万象更新，新年已经到啦，福禄寿喜齐到家，爸爸妈妈笑颜如花，兄弟姐妹喜上加。发大财，发大财，发大财，祝你发发大财，最旺最旺最旺，大雨不胜看妆。恭喜发财，不加糖。Happy Happy Chinese New Year gembira. Warna-warni matahari di mana-mana, lampion kasih setiap rumah. Ya, para pendengar, kita balik lagi ya dalam acara Radio Nongkrong Bareng edisi Kong Hi Fat Choi ya. Edisi Kong Hi Fat Choi ya. Semoga teman-teman semua mendengarkan ya acara malam ini ya, mungkin pada goreng ayam ya atau goreng apa ya. Majikannya masih sibuk bersih-bersih. Ya, ada yang gosok-gosok lantai, ya ngepel-ngepel masih debu-debu terakhir, ya dibuang-buangin ya supaya udah jam 12 lewat itu semuanya bersih ya. Karena besok nggak boleh nyapu-nyapu Pak, ya. Terutama nggak boleh pegang sapu, ya karena dibilang kalau pegang sapu itu berarti membuang rezeki, ya. Rezekinya disapu. Selamat malam Kak Novi, kita balik lagi. Iya, selamat malam Kak Sam. Pendengar Radio Nongkrong Bareng sudah bergabung dengan kita Pak Pangku Rubiono ya.
Selamat malam Pak Novi, Pak Sam. Senin Kuala. Senin Kuala. Selamat tahun baru. Ya, Papangku sendiri sempat lama di kerajaan Taiwan, ya bukan kerajaan sih sebenarnya, itu republik ya. Papangku mungkin ada beberapa kenangan selama zamannya Papangku di Taiwan itu kan merayakan Imlek 7 tahun ya Papangku di Taiwan ya. Iya betul. 2003 datang. 2003 hingga 2010 sampai banyak teman. Biasanya Papangku hadir dengan beberapa mantan TKW Taiwan seperti yang lalu Bu Anita yang saya ingat ya, dan sebelum-sebelumnya juga. Iya. Bagaimana Papangku pengalaman yang tertinggal atau ingatan yang tertinggal yang terjadi ketika atau peristiwa yang menarik ya, tradisi menyambut Imlek atau tahun baru Chinese Lunar New Year ini, mungkin dalam bahasa Mandarin dulu Pak, silakan Pak. Iya, jadi waktu saya di Taiwan selama 7 tahun, setiap tahun kan ada perayaan. Kantor sendiri juga ada perayaan. Terus keluarga besar orang Tionghoa yang dulu berada di Taiwan itu juga ada perkumpulannya, kan selalu mengadakan perayaan. Jadi yang umurnya udah senior lah. Saya waktu itu umur 50, dia sana udah 70-an ke atas lah. Berarti orang tua saya. Itu kumpul dengan rasa gembira, bersyukur. Rasanya menyatukan orang Indonesia yang di luar. Jadi rasanya kayak kumpul di Indonesia aja, hanya cuma tempatnya aja yang beda gitu. Tapi merasa kita semuanya di tanah air, karena saat Senin Kuala atau Imlek itu masakan Indonesia hampir semuanya muncul gitu. Plus masakan khusus yang kayak kue keranjang, kue bulan itu nongol semua. Jadi saya waduh, ini betul-betul Indonesia sekali gitu. Masih ingat Pak ya? Masih betul. Dan banyak juga yang bapak-bapak pakai baju batik, jadi mengingatkan tanah air gitu. Walaupun kita jauh, rasanya kita di tanah air gitu loh. Itu hari pertama atau pas hari H-nya Pak? Pas perayaan ya? Pas perayaan. Oke. Kalau KDI itu biasanya 2 atau 3 hari kemudian. Kamar Dagang Indonesia ya? Ya, Kamar Dagang. Biasanya 2 atau 3 hari kemudian, karena ngumpul kan biasanya khusus orang-orang sana merayakan, jadi kita bisa ngundang, dia bisa hadir gitu. Karena pada hari hanya kan biasanya untuk keluarga masing-masing gitu loh. Betul itu. Iya. Jadi, KDI bagi-bagi angpau nggak Pak? Ya. KDI bagi-bagi angpau nggak? Kayaknya sih mengurangi masalah aja KDI. Jadi misalnya ada teman-teman yang punya masalah, kita mungkin diringankan. Misalnya mohon maaf, kita bukan yang ada masalahnya, kalau bisa diselesaikan lebih cepat segala macam, itu bonusnya. Itu fungsinya sedikit keluar dari Imlek Pak. Fungsinya KDI seperti fungsi konsuler ya, artinya ada penasehat. Terus pelayanan dan pelindungan atau bagaimana Pak? Iya betul, ada pelayanan dan pelindungan dan konseling. Ada konseling. Tentunya kalau saat konseling, konsultasi juga dengan Pemda setempat. Jadi Pemda. Ya, karena masalahnya biasanya, mohon maaf, tenaga kerja Indonesia kan bermasalahnya biasanya dengan pengguna. Lah yang tahu persis budaya setempat adalah Pemda setempat. Kita mungkin kan tahunya garis besarnya aja. Misalnya Taipei gimana, Taichung gimana, Taoyuan gimana, garis besarnya mungkin sama. Tapi detailnya setiap wilayah kan punya budaya yang agak khusus gitu. Iya. Jadi koordinasi berarti. Iya betul. Berkoordinasi dengan Pemda, pemerintah daerah kota ya, Pak ya, kota.
pusat konseling setempat lah intinya. Pusat konseling setempat, iya. Lalu pada biasanya libur atau bagaimana pada waktu Imlek, Pak? Atau Lunar New Year atau Chinese New Year para MI kita, TKW kita saat itu? Kalau sebagian libur, sebagian kalau yang di pabrik-pabrik libur. Tapi kalau yang menjaga orang tua biasanya tidak ada libur. Cuma diberi kesempatan libur bersama yang dijaga. Jadi yang dijaga dibawa kemana gitu. Misalnya ke Taipei, apa ke stasiun, apa ke taman bareng-bareng dengan keluarga gitu. Walaupun libur sebenarnya dia tetap kerja kan, dia menjagakan orang sakit, orang tua. Jadi beda di Taiwan. Ya, karena di Taiwan itu mayoritas PMI atau TKW itu adalah menjaga orang tua, ya. Iya betul. Berbeda dengan apa yang ada di Hong Kong misalnya. Betul. Jam segini ada masuk selimut, udah masuk selimut ada jam segini, Pak. Iya. Ya. Tapi masih melek. Iya. Kalau di Taiwan diselimutin. Iya, maksud saya yang tua diselimutin kan mau tidur. Kalau kita nyari selimut sendiri kan. Mau bertanya ke teman-teman yang pendengar, enak diselimutin atau selimutan sendiri? Tolong jawab di Facebook ya. Kalau diselimutin belum berarti dia sakit, Kasem. Bukan berarti dia sakit, mungkin hanya ada yang selimutin, ya kan? Atau selimutan sendiri seperti Sriati tadi, Mbak Sriati, dan mungkin teman-teman yang lain. Tapi kalau yang lagi ngegoreng jangan sampai digoreng. Iya. Masih ada juga yang lagi ngegoreng, Mbak, jam segini. Goreng ayam, Pak. Yang punya paneling. Ya, kan? Tapi kalau Pak Sem yang bicara goreng, saya agak tanda tanya itu, mesti yang digoreng apanya gini, mesti ditanya. Saham yang digoreng. dolar digoreng. Karena Pak Sam kalau bicara itu mesti ada komanya ke belakangnya, titik-titiknya itu yang nggak jelas. Tergantung. Ya. Jadi perlu klarifikasi, Pak ya. Iya betul. Aduh, Bapak Angkut sekali nih kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Annyeonghaseyo baru timbul ya. Terima kasih atas ucapannya. Tensi Arsita Hong Kong katanya good malam bareng. Oh iya, bareng berselimutan. Tuh. Yang satu di Taiwan, satu di Jakarta, satu di Hong Kong ya, bareng berselimut. Ya tapi pertanyaannya enakan diselimutin atau selimutan sendiri begitu kan, tadi Pak Pangku masuk ke sana ya. Iya. Kalau saya enaknya nyelimutin orang, Pak. Iya, itu berarti ada tanda perhatian kan? Memberikan perhatian dengan menyelimuti. Kasihan kurang selimut misalnya agak naik ya kan. Nah, habis gitu kita ikut masuk dalam selimut gitu. Biasanya begitu Bapakku. Itu nyelimuti bareng-bareng, Pak. Biasanya saya masuk dulu, Pak. Iya. Enggak kan takutnya yang diselimuti hilang. Kan kita perlu kembali. Biasanya diselimutin kan nggak ada ke sana. Terus dia balik ke hadap kita kaget dong, ya. Iya, betul. Iya. Kita mundur. Maka saya masuk duluan ke dalam selimut, baru saya selimutin begitu, Pak. Jadi saling memberikan. Ini ada 5 sio yang beruntung. Ini termasuk sio yang beruntung kalau Anda bisa saling menyelimuti lah, ya masalah gitu kan. Ya. Kan sama perhatian lah intinya. Baik kalau gitu. Iya, pendengar Radio Nongkrong Bareng seru sekali. Apalagi Pak, kita balik lagi ke persoalan Imlek nih yang seru ya. Jadi kalau di Jakarta itu di beberapa titik saja itu besok ada vihara, Benteng. Kalau di Taiwan seru juga Pak ya, ada barongsai dan lain sebagainya yang seperti di Hong Kong lah kurang lebih gitu. Apa yang paling unik untuk orang-orang kita nih Pak, untuk orang Indonesia yang kaget gitu. Pak Bangku sendiri waktu pertama apa yang
bikin surprise, oh ini aneh nih, ya kan? Misalnya tadi apa gitu. Ya. Kalau kebetulan kalau bareng saya termasuk suka. Saya sering dulu nonton kalau di Jakarta dulu kan nggak begitu banyak, tapi yang banyak kan di Tangerang sama Bogor. Betul, Tangerang ya. Ya, Tangerang sama Bogor di jalan apa itu saya lupa. Surya Kencana itu di Bogor. Surya Kencana, iya Bogor, iya indah sekali itu, bagus sekali daerah situ memang. Iya. Cuma 2 itu Pak Pangku. Kalau di ini panjang ular naganya panjang itu liongnya. Kalau di Taiwan atau di Hong Kong, kalau di Indonesia itu paling 2 pasang, 3 pasang, ya. Iya. Setelah zaman itu kan mereka boleh berlatih secara umum, ya. Kaget Jadi setelah presidennya Gus Dur, budaya Tionghoa itu dimunculkan kembali. Ya, Bapak pluralisme, ya. Jadi artinya manusia itu sebenarnya sama semua, nggak ada yang membedakan. Ada yang harus berbudaya, ada yang harus apa, itu saya sendiri termasuk orang yang pluralisme, Pak, ya, dalam arti semua kita menganggap sama gitu ya. Bahkan ada yang kita belajar juga dari orang yang lebih maju budayanya dan seperti itu gitu. Jadi nggak tolol-tolol banget seperti katak dalam tempurung, ya. Iya Pak Pangku. Jadi seru tuh pas ngelihat liong atau apa sih namanya? Apalagi Pak yang bikin? Jadi kalau waktu itu kan saya kalau di Taipei dulu saya nonton itu di taman besar lah. Jadi menurut saya itu kan ada keunikan tersendiri dan keterampilan yang ditunjukkan gitu. Dia kan bisa lompat-lompat dengan beberapa tingkatan itu. Dengan beberapa orang di dalamnya itu saya melihat ini kalau tidak punya keahlian tidak bisa gitu. Hanya saat di tumpukan kayak tiang-tiang itu seninya menurut saya di situ tuh. Itu kan kadang-kadang lompat berdua gitu segala macam. Wah, ini mahal ini. Ini bukan belajar mendadak tapi memang bertahap dari kecil kan sudah dilatih. Karena kayak ilmu lompat genggang gitu apa namanya ya. Di ilmu silat itu kan ada. Ya, meringankan badan ya, seperti itu. Ya, kalau di Hong Kong ada tradisi-tradisi ngecat rumah, potong rambut ya untuk keturunan Chinese. Sama nggak tuh Pak? Di Taiwan rasanya sih sama ya, atau lebih kental Pak? Sama. Tapi kalau pestanya sepertinya meriahan di Hong Kong. Karena mohon maaf, Hong Kong itu kan kota dunia ya. Jadi yang mengekspos banyak. Benar Pak, itu benar. Kalau Taiwan itu masih ada tanda petik, kan bilangnya bagian dari Cina. Jadi orang mau meliput agak ketakutan. Tapi kalau Hong Kong itu kan kota dunia itu. Sampai saat ini kota dunia. Jadi semua TV segala macam itu akan memantaunya di sana, bukan di Taiwan gitu. Iya, saya pikir begitu. Iya. Karena hampir semua bangsa ngumpul di Hong Kong tuh. Iya, betul. Ujung utara Eropa sampai Australia, Kanada, ya. Iya. Asia pun hampir semua ada. Berbeda dengan Taiwan yang hanya provinsi, ya. Iya, betul. Iya. Jadi kalau PKW kita itu kan menjaga orang tua ya. Mereka nggak dapat ampau apa bagaimana Pak? Bicara ampau. Kalau ampau hampir semua dapat Pak. Di KDI sendiri juga sebenarnya ada pembagian ampau tapi untuk staff sama lokal staff itu dibagi. Tapi yang kalau staff enggak, tapi lokal staff. Jadi lokal staff yang diarahin. Yang di KDI itu semua dapat. Jadi yang beragama Muslim juga dapat Pak ya, kebagian hoki. Oh iya, ampun itu. Tapi yang ditambahkan yang bukan sebetulnya. Tapi karena disamaratakan akhirnya kebagian semua. Cengli.
Karena kalau lebaran juga dibagi semua masalahnya kan. Udah double dong, double. Iya, tapi benar juga Kasem itu, iya. Lebaran kebagian semua kan dari KDI ya. Iya. Tanpa pandang bulu itu. Iya. Cuma amplopnya mungkin yang agak beda sekarang. Iya. Iya Pak Pangku selama ini di Indonesia berkegiatan dengan bukan berkegiatan ya, berhubungan dengan mantan TKW. Ada yang kembali lagi ke Taiwan Pak? Insya Allah bulan depan saya mau ke Taiwan. Oh? Ke Taiwan bulan depan. Dalam rangka apa Pak? Saya mau ketemu tokoh-tokoh yayasan yang ada di Indonesia itu kan semuanya dananya yang subsidi kan yang tenaga kerja di Taiwan. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan dengan pengurusnya. Iya. Jadi dana yang masuk ke yayasan dan lain sebagainya, sebagian besar juga ada dari para pekerja kita yang di Taiwan atau bagaimana Pak? Ya, di Taiwan. Rata-rata yang di Taiwan itu membangun yayasan dan dari sana, dan kan 3 tahun sekali kan yang menjadi ketua di sana kan atau yang dituakan biasanya kan selesai kontrak. Jadi kan harus regenerasi itu, makanya kita yang di sini datang gitu. Sowan ya, silaturahim. Ya, nanti siapa aja yang ganti, jadi selalu terkonek gitu antara Indonesia dengan Taiwan. Karena kalau tanpa Taiwan sini mungkin nggak berjalan. Oh, iya. Kalau KDI sendiri sudah berubah fungsi atau malah semakin lebar fungsinya Pak, semakin besar fungsinya Kamar Dagang Indonesia atau tetap? Kalau Dagang Indonesia fungsinya makin besar karena mohon maaf yang dari Jakarta ASN-nya yang kerja di sana kan makin banyak. Di era saya kan cuma 11, sekarang kalau nggak salah lebih dari 30, berarti kan fungsinya lebih banyak. Kalau dari 30. Jumlah, ya, yang dari Jakarta, 30-an. Iya. Saya pikir seperti kita kalau bincang-bincang dengan KJRI bagaimana mengurus paspor, perpanjang izin kerja, terus visa, kemudian ada yang bermasalah dengan majikan. Itu. Karena waktu saya di sana dulu kan cuma 1 lantai yang disewa KDI. Sekarang kan sampai 3 lantai. Imigrasi itu di lantai 2 kalau nggak salah. Kalau KDI-nya sendiri di lantai 6. Sekarang berapa lantai Pak? Hitungannya 3, yang paling bawah untuk pameran. Lantai 1, lantai 2 untuk imigrasi, lantai 6 itu KDI secara keseluruhan. Jadi kan lebih, jadi untuk dulu kan tempat untuk menunggu proses paspor itu kan tempatnya ruangnya sempit. Kalau sekarang kan terus fasilitas juga banyak, minuman disediakan segala macam. Apa dilarinya dikit lebih baik lah penanganannya. Oke. Makin lama makin maju ya kan Novi ya. Iya betul. Iya, makin sibuk dan makin banyak persoalan. Justru semakin maju ya semakin jumlahnya berapa sekarang Pak? Kalau di Hong Kong itu kan sekitar bagaimana Pak? Di Hong Kong sekitar 170 ada nggak? Kurang lebih Pak. Kalau di Taiwan kayaknya udah mendekati angka 300 kayaknya. Hah? Masa sih 2 kali lipat? Iya, sekitar waktu terakhir saya ke sana 2019 kalau nggak salah sekitar 260 apa 70 ribu. Waduh. Banyak sekali Pak. Iya betul.
Ya, 2 kali lipat. Saya pikir Hong Kong paling banyak itu. Bukan, kalau luasnya kan luas mana? Luas Taiwan. Jadi itu kan Oke, iya, wilayah ya. ya wilayah. KDI di kota apa, Pak? Di Taipei-nya, di Taipei. Oke. Taipei itu ibu kota Taiwan ya, Pak ya? Ya betul. Pusat pemerintahan di sana ya. Ya betul. Perwakilan semuanya kumpul di situ. Perwakilan dagang. Ini saya baru ngecek di internet ya, tembak Google ternyata sudah mencapai 294.000 orang tenaga kerja. Itu terakhir kuartal terakhir 2022. Berarti benar saya 2019 sekitar 270-an. Iya. Populasi orang Indonesia ya kita punya. Betul kan. Dan itu 10% wanita itu mungkin. Bagaimana Pak? 60-70% itu wanita yang paling banyak. Padahal ya teman-teman semua ya, padahal ya di Taiwan itu lebih susah kan Ovi untuk kita satu keluarga itu meng-apply ya untuk permohonan untuk pembantu ya tenaga kerja. Karena hanya orang tua kan Ovi, kalau dia di dalam rumahnya ada orang tua baru boleh apply ya, baru boleh permohonan. Kalau enggak tidak boleh ya. Ya benar enggak Pak? Iya betul. Jadi ini mungkin ingatan saya moga-moga tidak salah. Jadi dulu ada orang tua di atas 70 tahun dan ada anak kecil 2 di dalam rumah itu baru bisa Kalau nggak ada anak kecil nggak boleh Pak? Boleh. Nggak bisa. Agak sulit. Dan itu kalau yang nggak ada anak kecil mungkin ada berituan orang tua itu sakit. Yang harus dijaga 24 jam. Ya, dan selain PMI, BMI atau TKI atau TKW, di Taiwan populasi dari mahasiswa juga banyak, ya. Ya, jadi saya juga banyak kenalan yang anak-anaknya tuh belajar ke Taiwan sana, begitu. Jadi itu yang menambah bengkak populasinya dibanding di Hong Kong yang notabene hampir 97% lah adalah para BMI, buruh migran. Tapi di Taiwan itu mix ya. Katakanlah tadi kalau memang wanitanya 70%, 30%-nya adalah orang yang bekerja di pabrik, seperti itu ya. Tapi ada cultural shock yang menarik nggak Pak di mata Pak Pangku? Artinya shock budaya yang dalam rangka Imlek ini bagi orang Indonesia, misalnya makan babi ya Pak, ini tabu gitu ya bagi umat Muslim. Tapi kan nggak ada masalah kalau dalam tradisi Chinese di manapun ya. Artinya bukan nggak ada masalah, artinya memang udah umum. Bagaimana sikapnya di Taiwan Pak? Kalau mengenai ini makan babi, orang Indonesia hampir semuanya tidak, walaupun ada di Taiwan, saya pikir semuanya tidak, karena hampir rata-rata Muslim, walaupun ada yang kecil sekali, dan biasanya saat Imlek ini kita kumpul-kumpul dengan teman-teman, paling diganti bakar ayam atau apa. Sama-sama di sini Pak, saya udah diundang makan bakar bandeng sama bakar ayam tuh. Saya bilang ini ayam tetap ayam apa beli? Dia enggak, dibilang ini bukan ayam, bebek katanya. Itu ada orang Tegal di depan saya nih. Ntar habis siaran ngajak situ, cuman males juga, saya udah kenyang juga ya. Asal jangan bakar-bakar. Saya bilang bakar kenangan lah, nggak apa-apa, kenangan lama. Kalau Pak Sam bakar ayam kampung. Nah itu enak Pak. Mas Sam kalau ayam kampung doyan Pak. Iya. Katanya dagingnya gurih.
Iya, karena suka lari. Empuk. Karena dilepas, Pak. Kalau ayam kampung dilepas. Jadi apa aja dimakan. Beda dengan ayam di ternak itu digemukkan. Oh, jadi bulan depan rencana Pak Pangku ke Taiwan ya? Ya, kalau ada perubahan. Insya Allah, ya. Ya, silaturahmi. Ya. Udah berapa lama Pak Pangku meninggalkan Taiwan, Pak? Saya udah lama kan, saya terakhir 2010. Namun dari 11 sampai 15 saya masih 1 tahun 3 kali. Setiap tahun 3 kali ke sana. Baru 16 saya kurangi 2 kali. Terus tahun 18-19 saya cuma minta sekali aja. Iya. 290.000 lebih. Ya. Itu sama juga Pecenongan digabung ke Pantai Indah Kapuk sama Kelapa Gading. Oh ya, betul itu. Sama yang di Depok sana. Plus di Tangerang gabung di Bogor. Belum di luar itu, ya. Populasinya seperti 290.000 orang Tionghoa yang ada di Indonesia, di kota-kota yang barusan saya sebut. Ya, menarik sekali ya. Pendengar Radio Nongkrong Bareng, kita masih berbincang-bincang. Selamat malam semua. Silakan yang mau kasih komen mengenai apa yang aneh atau yang sedang Anda lakukan, masih Anda lakukan. Kalau masih udah masuk dalam selimut, dengerin aja, kita dihayati aja, merem-melek nggak apa-apa. Yang penting anget ya. Musim dinginnya sama ya, Pak? Kayaknya sama, cuma daerah tertentu agak lebih panas. Kayak Kosium, daerah selatan itu lebih panas. Kalau yang ini kan wilayah utara, Taipei, Silung itu sudah lumayan dingin. Iya, ketika kita ngobrol sama no tipu-tipu, apa gitu ya. Saya cuma ingat no tipu-tipu, no judi online gitu ya. Bapak siapa itu ya? Selamat malam itu Bapak. Pak Hidayat. Pak Hidayat, selamat malam. Ya, semoga sehat dan sukses terus dengan bisnisnya yang no tipu-tipu dan no judi online ya. Novi, saya mau bacain ya. Ini katanya Suncin Arfendi, biasanya ada yang pantang makan daging untuk menghargai nenek moyang yang vegetarian, katanya. Terus Khadijah Regita, bagaimana dengan Sioku? Tahu ini tahun ini Kak Sam. Semoga rezeki karierku di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Pokoknya ampo dong Kak Seng. Ampo. Ya, terus ada gitu Yuliani Sriati katanya. Kalau aku cuma membakar masa lalu, ya. Dan Tensi Arkita, selamat malam. Annyeonghaseyo, ya, terima kasih, ya, katanya telat, ya, maaf. Oke, lanjut. Wah, iya biasanya cepat sekali kan Novi ya. Ini sudah mau jam 11 ini. Tinggal 10 menit lagi. Tinggal 10 menit lagi. Iya, Pak Pangku. Di 10 menit ini ada cerita apa atau pesan atau apa untuk Pak, pantun Imlek? Berpantun untuk kita. Enggak, jadi gini. Jadi ini kan bagi teman-teman yang di luar negeri, khususnya Hong Kong, Taiwan, Singapura. Ini kan komunitas rata-rata penggunanya adalah orang-orang Chinese. Saya sudah sedikit mengenal budaya orang Chinese, itu harus bekerja dengan baik, jujur. Yang penting adalah jujur. Karena kebanyakan mungkin kurang baik, tapi kalau jujur biasanya tetap digunakan. Dan kemudian saat ini kan kadang-kadang di
pas tahun baru Imlek ini biasanya kan membagi amplop, tapi kadang-kadang isinya uang, kadang-kadang isinya hanya sepotong kertas yang ucapan terima kasih. Anda jangan marah, ucapan terima kasih berarti ada masih bisa dibagikan. Karena kalau dibuka harapannya semuanya uang, tidak selalu uang, karena perhatian seseorang itu bisa wujudnya uang, bisa juga dengan kata-kata yang. Dan kemudian pada saat seperti ini kita ingat pada kita acara Idul Fitri atau Lebaran, bahwa kita akan kumpul dengan keluarga orang lain. Saat itu kan kumpul dengan keluarga makan bersama. Hikmahnya yang kita ambil bahwa kita perlu bersilaturahmi dengan keluarga besar untuk mengenal kita siapa sebetulnya dia, ikatan keluarga ini sangat penting, karena hari demi hari ikatan silaturahmi ini akan hilang dengan majunya teknologi yang cukup. Dengan HP kita bisa bersilaturahmi dengan video call dan segala macam, ini akan mengudahkan ikatan emosi di antara kita. Jadi tolong itu dipertahankan. Jadi kalau memang bisa cuti saat Lebaran, contohnya kita pulang walaupun sebentar ketemu dengan orang tua maupun tetangga. Karena ini pun begitu. Sampai tahun baru ini yang dari luar akan pulang ke kampung kalau ketemu dengan keluarga besar. Iya, yang betul. Hikmahnya bukan ini dari situ, tapi kita hampir baikkan. Mungkin itu yang saya bisa. Iya, betul. Jadi hampir mirip dengan Idul Fitri, di mana kita bekerja dengan orang yang punya kebudayaan Chinese itu ya, sikap menghargai ya, Pak Pangku ya intinya ya. Iya, mantap Pak Pangku. Kita juga berharap Pak Pangku semoga selalu sehat. Apapun kegiatannya ke depan, rencananya semoga tercapai dan yang penting lancar terus sehat ya Pak Pangku, dan bisa terwujud apa yang masih menjadi ambisinya Pak Pangku untuk kedepannya di tahun baru Imlek ini. Iya kan Pak Pangku? Iya betul, karena kalau tidak salah kan ini kan tahun baru anunya kelinci ya. Betul Pak, kelinci air. Ya. Jadi kelinci ini kan kalau dengar cerita kelinci itu kan suka banyak anaknya, berarti rezekinya tambah banyak. Tapi mungkin untuk itu juga banyak juga. Iya. Nah, yang jelas kelinci pinangnya juga tambah banyak kan. Iya betul Pak Pangku. Ya, pendengar radio nongkrong bareng yang tidak mendengarkan malam ini mungkin besok mendengarkan pagi, entah siang, entah malam, itu libur panjang mereka. Dan sudah masuk ke tahun baru Chinese, itu mengikuti tradisi dengan baik ya Pak Pangku, karena kita bekerja di perantauan. Ya. Seperti itu. Baik, kalau begitu Pak Pangku, senang sekali kita bisa gabung malam ini walaupun cuma sebentar. Ya. Mungkin bulan depan Pak Pangku bisa mengajak lagi mantan Taiwan atau mungkin dari Taiwan bercerita kepada kita tentang. Siap. Iya kan? Kalau memang ada di Taiwan, bagaimana dengan kegiatan para yayasan yang dibantu dari Taiwan supaya bisa dicontoh oleh pendengar kita nih yang ada di Hong Kong. Kompak gitu, nggak bubar sendiri, bubar masing-masing aja, asik sendiri gitu ya, ngurusin sendiri, diri sendiri. Di Singapura bisa, nanti saya gabungkan karena saya punya jaringan yang gubernurnya ada di Singapura ada, nanti ikut bergabung kapan diberi kesempatan. Oke. Iya betul. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Pangku. Selamat malam. Selamat semuanya. Senin Kuala maju ke depan. Ya, Senin Kuala. Bye. Kong Si Fa Choi. Bye bye. Kong Si Fa Choi. Bye. Ya, Kanovi.
Aduh, senang sekali ya bisa ngobrol dengan Pak Pangku ya, yang ini mau bulan depan kayaknya ke Taiwan ya. Rajin ya Pak Pangku menyambung silaturahim dengan para mantan kenalannya, relasi-relasi yang masih berhubungan terus ya. Ini jadi satu panutan juga, jadi satu ide inspirasi bagi teman-teman di Hong Kong ya, bisa komunitasnya terus terbawa ke Indonesia, lalu dibangun lagi di Indonesia supaya jaringannya lebih kuat ya. Betul, karena itu yang dilakukan. Iya kan? Dilakukan oleh teman-teman kita. Mungkin kita nanti bisa gabungkan dengan Pak Pangku ya, nggak? Mungkin komunitas atau mantan-mantan PMI yang dari Hong Kong bisa bergabung dengan Pak Pangku ya, dengan PMI dari Taiwan dan Singapura ya. Iya, jadi ada tercetus lewat acara ini sesuatu yang inspiratif dan edukatif serta inovatif gitu. Artinya bisa menerobos ya kan, sesuatu hal yang baru gitu. Karena masa sih dari tahun 2573 ke 2574 kalau China itu tetap begitu-gitu aja, atau 2022 ke 2023 kan inginnya sesuatu, ada perubahan dalam hidup ini ya. Di pukul 11 kurang 4 menit saja saat ini, tinggal hanya beberapa menit, acara Radio Nongkrong Bareng lewat Facebook Gong Si Fat Choi edisi Gong Hi Fat Choi, dan menyambut Imlek ya, tahun Imlek besok. Selamat melanjutkan istirahatnya. Dia mau ngomong melakukan lagi. Ya, ada juga yang melakukan sesuatu, mungkin silahkan melakukan ya. Ya, para pendengar, seperti saya bilang, jangan lupa besok pagi-pagi bangun ya, ucapan yang harus diucapkan adalah Kung Si Fat Chai, Kung Hei Fat Choi ya, Santai Kin Hong gitu ya. Kalau enggak jangan malu-malu ya, jangan malu-malu mengucapkan itu kepada majikan cowok, majikan cewek ya, popo, terutama popo, supaya angpaunya lebih tebal lagi ya, Kak Novi ya. Ini saya mengucapkan, saya bacakan Wika Ana Hidayat juga Happy New Year katanya. Mbak Aning, selamat malam. Ya, terima kasih Mbak Aning ya atas ucapannya ya, dan kita tutup Kak Novi pada malam ini. Baik, kalau begitu kita closing ya. Untuk kesempatan malam ini, hari ke-21 sudah Januari, malam minggu cengkerama kita selesai. Selamat beristirahat semua. Gong Hei Fat Choi, Santai King Hong ya. Hal terindah dalam hidup tidak dapat dilihat atau disentuh. Hal tersebut hanya bisa dirasakan dalam batin. Waktu yang mempertemukan, waktu jualan yang memisahkan. Terima kasih untuk semua. Pepes ikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Ya, bye-bye ya, teman-teman semua. Dan jangan lupa ya, stay tune terus, di-share dan di-like ya. Dan semoga banyak angpaunya teman-teman semua ya. Dan hari Rabu ya, bersama Pak Haji Muhaimin ya Kak Novi ya. Betul, minggu keempat. Ya, Kung Hei Fat Choi. Terima kasih ya, Kung Hei Fat Choi. Ya, saya putarkan lagi sebuah lagu yang Kung Hei Fat Choi ya, untuk teman-teman semua. Ya, semoga banyak cuan dan banyak angpaunya makin tebal ya. Oke, sampai di sini saja, dan arigato ya, tiramisu bobol maling, I miss you darling ya, semuanya. Selamat istirahat, selamat malam. Bye. Bye. Asik, asik, hey. One, two, three. Imlek telah tiba, semua orang bahagia, yang tua dan muda ucap
Asik asik, hey, 恭喜发财，新年快乐，红包拿来 ，One two three， ang pao nya dong， ang pao nya dong， ang pao nya dong， ang pao nya dong， ang pao nya dong。恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你。